Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Cepi Pandan, bercerita tentang batu akik pandan. Pada kesempatan video ini saya akan membuat eksperimen. Apakah eksperimennya berbahaya atau eksperimennya hanya main-main saja? Saya tidak tahu teman-teman. Tapi kalau teman-teman penasaran saya akan membuat eksperimen apa, tonton terus video ini sampai akhir. Bisa teman-teman perhatikan, batu pada video ini memiliki sisik yang sedikit. Kenapa sisiknya sedikit? Saya juga nggak tahu, saya belinya udah begitu. Tapi saya akan bereksperimen menambahkan sisik tersebut. Apakah berhasil atau gagal? Simak terus video ini. Lanjut batu yang kedua teman-teman, atau eksperimen yang kedua. Saya akan menunjukkan cara membuat pandan unik. Bagaimana cara membakar pandan unik yang baik dan benar, agar motifnya tidak tertutup oleh sisik yang baru atau sisik yang kita bantu keluar dari hal tersembunyi dalam material kalsedon. Nah, untuk eksperimen yang ketiga, saya akan mencoba menambahkan sisik pada batu pandan betik, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan bahwa sebelah sisi kirinya itu kosong. Apakah sisik yang kosongnya itu bisa kita tambahkan atau tidak? Why not? Kok kenapa tidak? Maksud saya tidak tahu. Karena kita sama-sama tidak tahu, mari terus tonton video ini. Dan eksperimen yang terakhir adalah, saya juga nggak tahu ini bahan apa, cuman yang saya tahu ini adalah berbahan dasar kalsedon. Nah, saya ingin tahu apakah semua kalsedon itu memiliki dasar sisik atau tidak. Makanya saya akan mencoba untuk mengeluarkannya. Apakah dia mau keluar, atau apakah dia nggak mau keluar, atau apakah dia pura-pura nggak keluar, atau apakah pokoknya tonton terus video ini teman-teman, biar sama-sama kita lihat eksperimen yang akan saya lakukan sebentar lagi. Let's go. Eksperimen yang pertama kita mulai teman-teman. Saya sudah menyediakan kompor Jerman. Ini dipesan langsung dari bekas kaleng wafer atau apa itu namanya, saya lupa. Udah lama gak makan kayak gituan, jadi saya lupa teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah api dalam membakar batu kalsedon itu harus kecil. Sekecil apa? Minimal api yang berwarna merahnya itu sudah tidak terlihat, atau kita lihatnya patokannya adalah api biru saja teman-teman. Karena api biru itu memiliki stabilitas yang bagus, agar kita bisa terus memantau pergerakan si api itu menembus dinding kalsedon, membantu mengeluarkan sisiknya. Jadi kita perlu api yang sangat stabil teman-teman. Untuk mempersingkat waktu teman-teman, saya mengedit video ini, saya potong biar cepat, karena pembakaran ini memerlukan waktu 3-5 menit. Dan saya akan lanjut ke batu yang kedua, batu pandan yang sisik betik tapi satu sisinya kosong. Bisa teman-teman perhatikan. Oke. Jika kita mengulang pembakaran atau mengulang penambahan sisik, biasanya terjadi penghilangan sisik yang aslinya dulu teman-teman, yang sudah muncul tersebut.
Nah, teman-teman bisa perhatikan, sisiknya sudah mulai bias, sudah mulai menghilang. Jika sudah mulai menghilang ini, nantinya dia akan kembali mengulang, menaikkan sisiknya kembali. Apakah yang sisi sebelah kirinya itu bisa bertambah atau bisa full atau tidak? Teknik membantu mengeluarkan sisik itu terlihat mudah, tapi teman-teman, kalau kita mempraktekannya itu sangat sulit. Kenapa? Karena yang pertama kita harus punya timing yang pas ketika mengangkat batu pandan tersebut. Jika lebih saja sedikit, dia akan crack atau pecah, teman-teman. Dan sisiknya sudah kembali lagi, teman-teman. Ini mempertandakan perubahannya sudah terlihat. Dan saatnya saya untuk mengangkat batu tersebut. Oke teman-teman, karena batu yang kedua sudah selesai, maka mari kita lanjutkan kepada batu yang ketiga. Batu yang ketiga adalah batu jenis kalsedon. Apakah dia bisa mengeluarkan sisik atau tidak? Jika dia bisa mengeluarkan sisik, berarti semua kalsedon bisa disebut dengan bahan pandan. Jika tidak muncul, berarti batu pandan memiliki bahannya sendiri, teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, saya akan skip video ini. Karena batunya sudah terlihat ngedop, maka dari itu saya akan mengangkat batu ini. Dan kita lanjutkan ke batu yang terakhir atau eksperimen yang terakhir. Teman-teman harus bisa perhatikan, khusus untuk batu pandan unik, kita membakarnya tidak boleh terbalik. Artinya yang memiliki motif itu harus di atas. Kenapa? Agar motifnya tidak tertutup oleh sisik. Karena sisik itu dasarnya, karena sisik yang paling pertama muncul itu dari bawah, teman-teman. Permukaannya sudah terlihat ngedop, teman-teman. Itu pertanda sisiknya sudah muncul. Mari kita angkat. Oke teman-teman setia Cepi Pandan, inilah hasilnya. Tara, mari kita lihat atau kita bahas satu persatu, teman-teman. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah sisik yang sedikit itu. Wow, ternyata dia sisiknya menjadi full, teman-teman. Tapi sisiknya berubah menjadi sisik betok. Bisa teman-teman perhatikan. Jika begini, hasilnya berarti saya sukses. Cuman saya agak terlewat sedikit tadi ngangkatnya. Makanya di atasnya agak, sisik atasnya agak ngangkat sedikit satu doang. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Tapi hasilnya ini sangat memuaskan. Karena sisiknya kiri dan kanannya sudah sama. Oh, lihat teman-teman. Sisiknya ada di dalam anggur, dibungkus dengan anggur. Sadap. Saya tinggal ikat. Tapi jika teman-teman berminat, boleh komen atau langsung WA saya. Saya kasih harga 200.000 saja, teman-teman. Free ongkir. Kita lanjut review batu yang kedua. Nah, ternyata hasilnya sama. Dia tidak mau mengeluarkan sisik yang baru, teman-teman. Artinya bahwa anggur yang sebelah kiri yang tadi saya sebut atau anggur yang kosongnya itu memang dia tidak memiliki dasar sisik. Mau kita bakar sampai gimana pun dia tetap kosong. Jadi kalau kita paksakan yang ada malah pecah, bukan menjadi sisik.
Di sini kita bisa tahu bahwa sisik pandan itu dasarnya memang sudah ada. Kita sebagai pengrajin hanya membantu mengeluarkannya saja. Nah, yang ketiga ini pun berbahan kalsedon dan sama, ternyata dia bukan bahan pandan. Dia tidak mengeluarkan sisik. Saya sudah bakar dan ini sudah menjadi ngedop. Seharusnya kalau dia berbahan pandan, dia kalau udah ngedop gitu dia akan mengeluarkan sisik. Karena sisik ini menutupi kristalisasi batu anggur atau batu kalsedonnya. Nah, untuk pandan unik bisa teman-teman lihat. Jika teman-teman memiliki atau menemukan batu anggur yang bermotif bagus atau batu kalsedon yang bermotif bagus yang mempunyai karakter khusus, teman-teman bisa menaikkan sisiknya dengan cara yang saya kasih tahu. Bisa teman-teman perhatikan sekali lagi. Nah, motifnya tidak tertutup oleh sisik yang baru, teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran ke depannya untuk saya membuat video pandan tentang apa, silahkan komen teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.